Oke, kembali lagi pada mata kuliah genetika. Hari ini, di video ini akan saya jelaskan, akan kita bahas bersama tentang latihan soal pada materi penentuan jenis kelamin dan rangkai kelamin. Di video sebelumnya sudah kami paparkan ya tentang penjelasan materi penentuan jenis kelamin. Jadi bagaimana jenis kelamin seks jantan dan betina itu ditentukan, baik dari faktor genetik maupun faktor lingkungan. Kemudian juga dilanjutkan dengan materi rangkai kelamin atau gen-gen yang terangkai berada pada kromosom kelamin, baik kromosom X maupun kromosom Y. Nah, hari ini di video ini kita akan membahas tentang latihan soal yang kemarin sudah ada di materi atau slide PPT. Nah, di materi kemarin saya sampaikan, saya tuliskan ada 4 ya. Ada 4 soal. Yang pertama adalah analisis perbedaan fungsi kromosom Y pada lalat buah Drosophila melanogaster dan manusia. Yang kedua adalah terkait kromosom pada lebah madu. Jumlah kromosom pada lebah madu. Yang ketiga adalah pedigree, ada pedigree, kemudian kita diminta untuk menentukan genotip dari masing-masing individu. Dan yang keempat adalah perbandingan fenotip dari perkawinan-perkawinan yang terangkai kromosom seks. Nah, gitu ya. Jadi soal nomor 1 dan 2 berkaitan dengan soal penentuan jenis kelamin, soal 3 dan 4 berkaitan dengan gen-gen yang terangkai kromosom seks. Nah, oke, baik. Kita akan bahas satu persatu. Ya, baik teman-teman, untuk yang pertama adalah diminta untuk analisis perbedaan fungsi kromosom Y pada lalat buah Drosophila melanogaster dan manusia. Kemudian berikan bukti. Nah, di PPT gitu ya, materi sebelumnya kita paparkan bahwa untuk Drosophila melanogaster ya, Drosophila sp ini ada betina ya, lalat betina. Lalat betinanya memiliki kromosom yaitu 3 AA, 3 pasang kromosom autosom dan XX, sepasang kromosom X. Sementara untuk lalat jantan itu 3 pasang kromosom autosom dan XY. Intinya seperti itu ya teman-teman ya, yang kemarin kita bahas gitu ya. Jadi nanti dalam keadaan normal ya, dalam hal ini adalah tidak ada kendala apapun gitu ya, lalat betina gitu ya, gametnya lalat betina itu nanti akan mengalami yang namanya oogenesis ya, mengalami pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis pada kromosom seksnya. Nah, mengenai pembelahan meiosis akan dijabarkan lebih lanjutnya di pertemuan selanjutnya gitu ya. Nah, di pembelahan meiosis nanti untuk lalat betina yang awalnya ada 3 pasang autosom dan XX nanti XX dia nanti akan membelah menjadi 3 autosom X dan 3 autosom X. Jadi kromosom X-nya ini memisah. Jadi dia memiliki 1 kromosom X masing-masing. Artinya seperti itu. Begitu pula ketika lalat jantan. Nah, lalat jantan juga seperti itu ya. Lalat jantan nanti dia akan mengalami spermatogenesis ya, pembelahan meiosis juga, yang menghasilkan yang awalnya 3 AAXY nanti akan memiliki 3 autosom dan X dan 3 autosom Y. Jadi ini memisah secara sempurna. Jadi ini ovumnya, sel ovumnya berarti memiliki 3 AX. Sementara untuk spermanya ada sperma yang memiliki kromosom 3 AX dan sperma yang memiliki kromosom 3 AY. Intinya seperti itu. Gitu ya teman-teman ya, ketika dia memisah secara normal. Akan tetapi Mas dan Mbak, ternyata ada kasus di mana gitu ya, pembelahan meiosis pada lalat betina maupun lalat jantan ini terjadi proses namanya disjunction gitu ya, atau istilahnya adalah non-disjunction ini adalah gagal berpisah.
Nah, maksudnya apa? XS ini kan harusnya berpisah ya, jadi X1 sama X yang lainnya, XY juga berpisah. Bisa nanti berarti X-nya ini nggak mau pisah, teman-teman. Jadi nanti 3A XX gitu ya, X-nya nggak mau pisah, jadi hasilnya adalah 3A XX dan 3 autosom 0. 0 ini maknanya apa? X-nya tidak mau berpisah, itu namanya non-disjunction atau gagal berpisah. Begitu pula dengan lalat jantan. Nanti lalat jantan kalau misalnya dia jadi ada non disjunction, nanti harusnya kan 3AA XY. Nah, nanti dia akan memisahnya menjadi 3A XY dan 3A 0. Jadi Y-nya nyampur di sini, atau dia XY-nya nggak mau berpisah, intinya nggak berpisah. Nah, ini menimbulkan suatu menimbulkan suatu fenomena gitu ya, fenomena teman-teman, bahwa ternyata gitu ya. Nah, setelah dia terjadi non disjunction seperti ini gitu ya, fenomenanya apa? Fenomenanya adalah ternyata yang awalnya jantan itu kita ketahui dia punya XY ya. Nah, berarti di sini non disjunctionnya berarti ketika 3 AO-nya ini misalnya gitu ya, atau ketika salah satu gametnya yang gagal berpisah itu berkawin gitu ya, bertemu melalui pembuahan dengan yang gagal berpisah. Misalnya di sini kita punya 3AY. Nah, misalnya di sini nggak ada gagal berpisah nih, 3AY. Nah, 3AY di sini ini kan ini normal ya, tidak ada gagal berpisah ya. Jadi AIXY jadi 3AX sama 3Y. Tapi ternyata ada gagal berpisah di betinanya. Jadi 3AXX sama 3A0. 0 ini maknanya apa? Tidak memiliki kromosom kelamin. Nah, dampaknya apa? Ketika 3AX dibuahi oleh 3AX gitu ya. Ini ketika ini dibuahi oleh ini, hasilnya apa Mas Mbak? 3A triple X. Ya, berarti yang nomor 1 ini ya, yang A ya. A ini adalah betinanya berarti 3AX dibuahi oleh 3AX. Nah, ini ya, ini kan 3AX yang berpisah dibuahi oleh spermanya 3AX. Nah, hasil anakannya berarti apa? 3A X X X. Ada triple X di sini. Nah, di sini dia betina. Jelas, ya. Kemudian yang B, katakanlah misalnya. Kemudian yang B di sini kita ketahui ya. B betinanya yang dibuahi oleh spermanya masih normal nih. Itu adalah 3A0. A0-nya ini maknanya dia nggak punya kromosom. Dibuahi oleh kromosom spermanya yang normal. Ya, spermanya yang normal. Nah, hasil anakannya berarti apa? 3AA XO. Nah, kan gitu ya. Berarti hanya ada satu X. Nah, ternyata gitu ya. Ternyata ketika ada 3 XO ini adalah dia masih punya X ya di sini ya. Itu dia jantan. Ternyata hasilnya adalah jantan. Ini fenomena nih. Loh, ternyata berbeda gitu ya sama umumnya. Bahwa jantan itu adalah 3AA XY. Nah, ternyata sama. Di sini ternyata di mana? Di Drosophila melanogaster ada fenomena ini. 3AXO yang harusnya di sini Y-nya baru jantan, ini hanya ada satu X, nggak ada Y-nya, dia juga jantan. Tapi bersifat steril. Maknanya apa? Dia tidak bisa membuahi. Intinya seperti itu. Gitu ya, 3XO itu berarti dia steril, jantannya tidak bisa apa? Tidak bisa membuahi. Nah, dari sini berarti loh kok tiba-tiba ada jantan yang tidak ada Y. Sehingga ada penelitian lanjutan teman-teman ya. Ada penelitian lanjutan terkait dengan penentuan jenis kelamin pada Drosophila. Apa penentuan lanjutannya gitu ya? Penentuan lanjutannya adalah ternyata kromosom Y
kromosom Y pada Drosophila tidak memiliki pengaruh. Memiliki pengaruh terhadap penentuan jenis kelamin. Nah, ini menjadi temuan ya, bahwa ternyata nggak ada pengaruhnya gitu ya, nggak ada pengaruhnya kromosom Y terhadap jenis kelamin gitu. Nah, terus bagaimana yang menentukan jenis kelamin pada Drosophila? Ternyata kalau Drosophila itu untuk penentuan jenis kelaminnya itu ditentukan oleh yang namanya autosom. Jadi ada istilahnya indeks teori perimbangan jenis kelamin. Teorinya mengatakan apa? Teorinya mengatakan bahwa faktor penentu betina itu ditentukan oleh kromosom X. Sementara faktor penentu jantan itu ditentukan pada indeks kromosom autosom. Jadi tidak hanya pada kromosom Y. Jadi kromosom Y ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penentuan jenis kelamin. Nah, berarti maksudnya apa? Ada kaitannya dengan autosom. Jadi untuk menentukan jenis kelamin, penentuan jenis kelamin itu menggunakan indeks kelamin. Indeks kelaminnya itu apa? Indeks kelamin itu adalah banyaknya kromosom X dibagi dengan banyaknya sel autosom. Ini namanya indeks jenis kelamin. Nah, prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian ketika nanti dihitung-hitung ya, terus kapan gitu ya, kapan dia jantan, kapan dia betina. Nah, kan gitu. Dia jantan ketika, nah ini sebentar ya. Nah ini teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya dia indeksnya gitu ya, berarti penentuan jenis kelamin itu tergantung pada indeksnya. Kalau misalnya indeksnya itu adalah 1 gitu ya, lalat betina berarti memiliki indeksnya itu adalah 1. Lalat betina. Sementara lalat jantan memiliki indeksnya adalah setengah. Nah, sementara kalau misalnya punya nilai indeksnya lebih dari 1, kurang dari 1, nah nanti ada ini jenis kelamin yang lain. Intinya seperti itu. Nah, jenis kelamin ini juga bisa kita lihat dari proses yang namanya perkawinan ketika ada non-disjunction atau gagal berpisah. Gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah perbedaan kromosom Y pada manusia dan kromosom Y pada Drosophila adalah pada kromosom Y-nya. Kalau kromosom Y pada Drosophila tidak memiliki pengaruh terhadap penentuan jenis kelamin, sementara peranan kromosom Y pada manusia itu dia menentukan jenis kelamin. Gitu ya. Jadi perbedaan kromosom Y pada Drosophila dan manusia. Kalau di Drosophila Y tidak menentukan jenis kelamin jantan. Sementara pada manusia Y menentukan
jenis kelamin jantan. Laki-laki ya, laki-laki. Jadi kalau misalnya manusia sudah punya satu Y aja, itu pasti laki-laki. Sementara Drosophila enggak, dia enggak punya kromosom Y aja, dia masih bisa jadi kelamin jantan. Nah, ini seperti itu. Gitu ya teman-teman ya untuk soal nomor 1. Nah, kemudian soal nomor 2, kromosom diploid pada lebah madu adalah 16. Nah, ini untuk kromosom pada lebah madu itu juga sudah sempat saya singgung ya, itu masuk ke dalam sebelumnya ya, sebelumnya di materi sebelumnya sudah kita singgung bahwa untuk lebah madu menggunakan tipe jenis kelamin haploid diploid. Ya. Jadi untuk lebah madu ini pakainya tipenya adalah haploid diploid. Nah, maknanya apa? Maknanya untuk lebah untuk lebah jantan itu bersifat haploid. Jantan itu haploid, betina itu diploid. Nah, berarti di sini maknanya begitu ya teman-teman ya. Jantannya itu adalah diploid, sementara jantannya haploid, betinanya diploid. Nah, kemudian bisa kita jabarkan di sini nomor A. Berapa jumlah kromosom yang terdapat pada sel tubuh lebah jantan? Nah, kalau di sini diketahui bahwa diploidnya itu 16. Diploidnya 2N, diploid ya. Diploid itu 2N, haploid itu N, diploid 2N. Diploidnya itu 2N itu adalah 16. Berarti haploidnya berapa? Setengahnya dari 16, berarti 8. Nah, berarti berapa jumlah kromosom yang ditemukan pada sel tubuh lebah jantan? Berarti 8 kromosom. Berapa jumlah kromosom yang ditemukan pada sel tubuh lebah betina? Berarti 2N, berarti 16. Berapa jumlah kromosom yang ditemukan pada gamet lebah jantan? Nah, untuk gamet lebah jantan ini umumnya sama seperti yang kita bahas di Drosophila, jadi mengalami pembelahan meiosis. Jadi harusnya dia bersifat haploid. Cuman karena jantannya sudah haploid sehingga dia tidak mengalami pembelahan meiosis, sehingga dia tetap N jumlahnya. Gitu ya. Jadi dia tetap 8 jumlah kromosomnya. Sementara gamet betina gitu ya, karena dia mengalami ya. Nah, karena dia untuk tubuhnya ketika sel tubuhnya itu 2N, berarti gametnya itu setengahnya. Setengahnya berarti N. Nah, sehingga 2N ini nanti jadi N dan N. Intinya seperti itu ya. Nah, sementara ini untuk yang betina. Kalau yang jantan, dia nanti N dan tetap jadi N. Sehingga nanti ketika lebah jantan N membuahi ovumnya betina N, nanti anaknya jadi 2N. Intinya seperti itu. Jadi dapatlah dia betina. Nah, misalnya begitu ya. Jadi ini 2N sama ini N. Berarti berapa jumlah kromosom yang ditemukan di gamet lebah betina? Berarti berapa? N. Berarti 8. Nah, gitu ya, Mas dan Mbak ya. Lantas di sini pertanyaannya, terus lebah kalau misalnya dia kawin berarti nanti hasilnya lebah betina terus dong. Kan begitu. Lah kapan jadi lebah jantan? Nah, ternyata lebah jantan itu bukan merupakan gitu ya. Lebah jantan itu bukan merupakan hasil kawin. Bukan, tapi hasil dari partenogenesis. Partenogenesis itu apa? Partenogenesis itu membuat diri sendiri ya. Jadi N tetap hasilnya tetap N. Intinya tidak ada kawin di lebah. Hasil lebah jantan itu bukan berdasarkan reproduksi seksualnya, tapi reproduksi aseksualnya. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3, pedigree ya. Nah, di sini ada peta silsilah. Tentukan genotip dari masing-masing individu. Nah, sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa untuk mencari genotip dari pedigree, silahkan cari dulu yang sudah pasti genotipnya. Nah, berarti kita cek dulu ya. Di sini berarti untuk yang laki-laki hemofili itu berarti dia terangkai kromosom XY. Kan gitu ya. Jadi kalau misalnya dia XY, nah ini berarti dia memiliki kromosom hemofili, gen untuk penyakit hemofili.
Berarti laki-laki hemofili berarti dia genotipnya apa? XY. Laki-laki normal ya XY, kan gitu ya. Karena dia alelnya itu kan H besar. Nanti tetap bisa kita tuliskan XY toh, bisa kita tuliskan XHY. Beda ya di sini ya. Wanita normal berarti apa? Berarti dia bisa XX, bisa XXY. Nah, kan gitu. Jadi di sini kan berarti wanita normal bisa dua ya, antara XX atau XXY. Nah, di sini yang sudah pasti berarti yang apa teman-teman? Nomor 2 dan nomor 3. Nah, berarti kita tulis dulu di sini berarti apa? X, Y. Kan gitu. Yang nomor 3 X, Y. Nah, kemudian nomor satunya apa? Nomor 1 kita belum tahu antara XX atau XXY. Nah, kemudian yang nomor 2 di sini berarti X, Y. Karena dia normal. Nah, kemudian nomor satunya sama nomor satu ini terus gimana ini? Nomor 1 di 1 sama 21-nya ini kan dapatnya apa? Nah, caranya bagaimana? Sama seperti yang saya sampaikan kemarin. XY. XY ini berarti dapat XY dari ibunya, Y dari bapaknya, kan gitu. Berarti pasti ibunya punya XY. Nah, kan gitu. Tinggal sekarang sama seperti ini. Di sini nomor 3. Nomor 3 itu kan berarti 23 ini kan berarti anaknya itu normal. Berarti Y-nya dapat dari bapak, X-nya dapat dari ibu. Ya udah, selesai. Berarti nomor 1 genotipnya XXY. Lah nomor 11 berarti XXY. Lah 21 apa genotipnya teman-teman? 21 berarti di sini genotipnya adalah XX. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita lihat ya untuk yang 21 ini. 21 ini kan berarti kan XXY menikah dengan XY. Nah, kan gitu ya. Gametnya apa? X dan XY. Ini XY. Nah, kita perhatikan di sini berarti untuk filialnya XX. Oh, bisa XXY ternyata. Kemudian juga di sini bisa XY dan XY. Oke, berarti nanti kemungkinannya anaknya yang mana? Berarti yang nomor 21 ya bisa XX atau XY, silahkan. Tapi ini harus teman-teman tuliskan ya asal mulanya dari. Oke, begitu ya untuk soal nomor 3. Kemudian soal nomor 4. Soal nomor 4 ini membahas tentang gen yang terangkai oleh kromosom. Nah, kalau di sini pertanyaannya berarti gen yang terangkum pada kromosom X. Nah, di sini disampaikan bahwa warna kuning pada lalat buah ditentukan oleh gen resesif Y yang terdapat pada kromosom X. Sehingga bisa diketahui, bisa kita tuliskan di sini bahwa apa nih? Kuning. Gen kuningnya berarti XY. Nah, ini terangkai kromosom XY. Berarti alelnya Y kelabu normal. Yang normalnya berarti kelabu ya. Nah, normal di sini berarti X Y besar. Atau kita bisa tuliskan X saja tidak apa-apa. Nah, prinsipnya di sini harus kita cermati dulu, kita pahami. Nah, kemudian di sini teman-teman diminta untuk membandingkan ya fenotip, melakukan perbandingan fenotip dari perkawinan keempat ini. Nah, saya akan menjabarkan salah satu. Nanti silakan menggunakan formula yang sama untuk menjawab soal nomor B, C, D. Untuk yang A. Di sini A itu ada jantan kuning. Saya tuliskan dulu ya. Perkawinan antara jantan kuning dengan betina kuning. Nah, oke, berarti ini adalah fenotip. Nah, genotipnya jantan kuning apa? Kuning. Berarti dia punya XY. Berarti XY. Betina kuning berarti XY. Nah, kan gitu. Oke ya. Kemudian ini parentalnya ya. Ini gametnya berarti apa? XY dan Y. Untuk yang betina kuning XY. Nah, udah kan? Nah, selanjutnya kita masuk ke anakannya. Ini berarti dengan ini ya. XY. Ini dengan ini XY. Ini dengan ini XY. Ini dengan ini XY. Nah, ini genotipnya. Sekarang fenotipnya XY berarti betina
kuning. Oke. XY betina kuning. XY laki-laki jantan kuning. XY jantan kuning. Nah, berarti perbandingan fenotipnya apa? Ya sudah, betina kuning banding jantan kuning 1:1. Perbandingan fenotip berarti jantan kuning dibanding betina kuning, hasilnya adalah 1:1. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, silahkan menggunakan formula yang sama untuk mengerjakan B, C, dan D. Oke, begitu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk partisipasinya dalam video ini. Saya akhiri saja. Semoga lancar semuanya dan semoga bisa memahami materi dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.